Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik sederhana, pada materi kali ini kita akan melanjutkan tentang watt arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Jika kalian kemarin belum sempat menyimak tentang video rangkaian listrik sederhana, kalian bisa klik informasi di pojok atas ini ya. Nah, langsung saja mari kita simak materi rangkaian listrik bagian kedua berikut ini. Kuat arus, beda potensial, dan hambatan. Kuat arus, banyaknya jumlah muatan yang mengalir dalam suatu penghantar per sekon dinyatakan sebagai kuat arus. Dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I kuat arus, Q muatan, dan T waktu. 1 ampere adalah jumlah muatan listrik 1 kulum yang melewati suatu penghantar dalam periode 1 sekon. Contoh soal. Jika diketahui muatan listrik sebesar 480 kulum mengalir selama 2 menit, maka hitung kuat arus listrik yang mengalir. Diketahui muatan listrik Q sama dengan 480 kulum, waktu sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon, dan ditanyakan kuat arus atau I. Kita jawab dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Kita masukkan angkanya, 480 kulum dibagi 120 sekon sama dengan 4 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir adalah 4 ampere. Berikutnya beda potensial. Beda potensial didefinisikan sebagai usaha yang harus dilakukan untuk menggerakkan muatan listrik positif ke titik lain. Dirumuskan dengan V sama dengan W per Q, di mana V beda potensial, Q besar muatan, dan W usaha. Kalian perhatikan ilustrasi rangkaian beda potensial berikut ini. Aliran muatan positif pada medan listrik akan menimbulkan gaya elektrostatika yang searah medan. Sedangkan aliran muatan negatif pada medan listrik akan menimbulkan gaya elektrostatika yang berlawanan dengan medan. Perhatikan contoh soal berikut. Untuk memindahkan muatan 20 kulum dari titik A ke titik B, diperlukan energi 30 Joule sehingga titik AB setimbang. Berapa beda potensial antara titik A dan B? Dari soal tersebut diketahui muatan listrik sama dengan 20 kulum, energi listrik W sama dengan 30 Joule, dan ditanyakan beda potensial. Mari kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan W per Q. Kita masukkan angkanya, 30 Joule dibagi 20 kulum sama dengan 1,5 volt. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah 1,5 volt. Berikutnya hambatan. Kuat arus listrik sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Dirumuskan dengan R sama dengan V per I, di mana V beda potensial, R hambatan, dan I kuat arus. Hambatan atau R fungsinya serupa dengan keran dalam saluran air minum. Jika keran diputar menutup, air yang mengalir keluar menjadi sedikit. Perhatikan ilustrasi gambar di samping. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah hambatan memiliki daya hambat 4 ohm. Jika diberikan beda potensial sebesar 10 volt, berapakah arus listrik yang mengalir? Dari soal diketahui hambatan sama dengan 4 ohm, beda potensial sama dengan 10 volt, ditanyakan arus listrik I. Mari kita jawab dengan menggunakan rumus R sama dengan V per I. Kita masukkan angkanya, R sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ampere. Jadi besarnya arus listrik yang mengalir menjadi 2,5 ampere. Kita memasuki materi rangkaian hambatan listrik. Yang pertama ada resistor, yaitu komponen hambatan listrik dikenal dengan sebutan resistor. Resistor merupakan komponen yang banyak digunakan sebagai pengendali arus listrik. Arus listrik dapat diperbesar dan diperkecil dengan menggunakan resistor.
Resistor memiliki dua macam, yaitu resistor dengan nilai tetap dan resistor dengan nilai berubah-ubah. Perhatikan simbol resistor di samping ini. Perhatikan juga jenis-jenis resistor di bawah ini. Nilai resistor tetap. Resistor dengan nilai tetap dapat diketahui lewat warna gelang yang dimilikinya. Berikut adalah cara-cara mengetahui nilai resistor tetap. Saya akan memberi warna cincin pada resistor berikut ini dengan cara mendrak warna. Kalian perhatikan ya. Di sana saya memasukkan warna hitam, kemudian yang kedua ada merah, orange, dan juga kuning. Mari kita cek nilai dari resistor tersebut. Dan kalian bisa lihat nilai hambatan resistor 2000 dengan akurasi 5%. Kalian bisa melihat tabel untuk melihat kode warna dan juga akurasinya ya. Dan saya juga akan mendrak warna lain dan kita bisa lihat hasilnya di bawah ini. Nilai resistor tidak tetap. Resistor dengan nilai tidak tetap atau variabel resistor dapat diubah-ubah nilainya. Contoh variabel resistor adalah hambatan geser, potensiometer, termistor, dan fotoresistor. Menyederhanakan resistor seri dan paralel. Dalam rangkaian, pada saat kita rangkaikan seri dua buah hambatan atau lampu akan menyebabkan hambatan total rangkaian menjadi lebih besar. Sedangkan susunan paralel menyebabkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil. Perhatikan pada rangkaian di bawah ini saya akan memasukkan nilai hambatan dan kalian bisa melihat berapa kuat arusnya. Kalian bisa lihat nilai hambatan yang saya masukkan 6 ohm dan kuat arusnya adalah 0,5 ampere. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian seri. Kalian perhatikan di sana ada dua lampu dan saya memasukkan masing-masing hambatannya adalah 2 ohm. Dan kita bisa lihat hasil kuat arusnya adalah di masing-masing titik ada 0,75 ampere. Nah, sekarang kita lihat pada rangkaian paralel. Saya memasukkan angka yang sama, hambatannya yaitu 2 ohm dan kita lihat kuat arusnya menjadi 3 ampere. Berikutnya hambatan pengganti rangkaian seri. Perhatikan gambar di samping ini ya, ditunjukkan dua buah resistor yang masing-masing dengan hambatan listrik R1 dan R2 yang dirangkai seri. Dalam rangkaian seri, kuat arus listrik yang melalui masing-masing resistor sama besar. Hambatan pengganti rangkaian seri merupakan penjumlahan dari beberapa hambatan yang nilai hambatannya dijumlah sehingga didapat nilai hambatan total. Dirumuskan dengan RP sama dengan R1 ditambah R2. Hambatan pengganti rangkaian paralel. Pada gambar di samping ditunjukkan dua buah resistor yang masing-masing dengan hambatan listrik R1 dan R2 dirangkai paralel. Dalam rangkaian paralel, tegangan pada ujung tiap-tiap resistor sama besar. Hambatan pengganti rangkaian paralel merupakan kebalikan dari rangkaian seri. Dirumuskan dengan RP sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah R2. Jadi hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen. Nah, demikian tadi materi tentang kuat arus listrik, beda potensial dan hambatan dalam rangkaian listrik. Jangan lupa nyalakan loncengnya karena kita akan masih mempelajari tentang rangkaian listrik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.